Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhliq wal khatim sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan dan juga motivasi sehingga kemudian kita bisa melanjutkan kajian kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita mengkaji tentang perbaikan dan pengembangan program dalam bimbingan dan konseling seperti itu. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai kajian kita, marilah kita awali kajian kita pada saat ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita pada kesempatan kali ini akan mengkaji tentang perbaikan dan juga pengembangan program bimbingan dan konseling ya. Yang pertama kita akan mengkaji tentang urgensi evaluasi BK ya. Jadi yang namanya evaluasi bimbingan dan konseling itu sangat dibutuhkan ya, untuk kemudian membenahi program-program yang memang kurang berhasil. Jadi program-program yang kurang berhasil itu nanti kemudian bisa dibenahi ya dengan evaluasi tadi ya. Nah, kemudian untuk menghasilkan evaluasi bimbingan dan konseling yang tepat ya, itu memang harus diketahui dulu ya tujuan yang kemudian yang akan dicapai dari suatu program ataupun suatu layanan itu seperti apa. Terus kemudian dari mana evaluasi itu akan dimulai ya. Jadi memang harus tahu dulu tujuannya apa, kemudian dimulai dari apa dan lain sebagainya ya. Itu agar supaya kita tepat ya dalam rangka evaluasi. Nah, evaluasi bimbingan dan konseling itu juga merupakan upaya ya untuk kemudian menentukan derajat ya kualitas pelayanan program. Jadi agar kita tahu ya kira-kira kualitas dari program-program kegiatan bimbingan dan konseling kita itu bagaimana. Nah, itu dari upaya evaluasi tersebut. Maka di sini sekali lagi evaluasi bimbingan dan konseling itu sangat-sangat urgent ya, sangat-sangat penting ya, karena memang selain membenahi program-program yang kurang berhasil ya, dari evaluasi itu juga bisa menentukan kualitas ya, derajat kualitas dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling tersebut ya. Ya, yang kedua, tujuan evaluasi program BK. Tujuan evaluasi dari program BK yaitu memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan secara umum dan yang kedua adalah tujuan secara khusus ya. Untuk tujuan secara umum dari evaluasi itu sendiri adalah untuk mengetahui ya ketercapaian pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Jadi tujuan secara umumnya ya agar supaya tahu ya apakah program ataupun layanan itu sudah tercapai ataukah belum. Nah, itu bisa diketahui dari evaluasi ya, itu tujuan umumnya. Sedangkan untuk tujuan khusus ya dari evaluasi bimbingan dan konseling itu sendiri adalah untuk mengetahui ya ketercapaian program-program sesuai dengan jabaran ataupun butir-butir kegiatan program layanan. Jadi di dalam program itu kan ada butir-butir kegiatan, yaitu kita bisa tahu apakah memang butir-butir kegiatan program itu sudah tercapai ataukah tidak. Lah, ini bisa diketahui dari evaluasi itu sendiri ya. Kalau tadi secara umum itu dari semua program, kalau di sini lebih khusus lagi ya, daripada butir-butir dari kegiatan program tersebut. Misalnya bagaimana program
pengumpulan datanya, terus kemudian bagaimana program bimbingan karirnya, kemudian bagaimana program konseling individualnya, bagaimana program konseling kelompoknya, layanan klasikalnya, kemudian layanan informasinya. Lah itu lebih pada per butir-butir kegiatan. Lah itu tujuan evaluasi secara khusus ya. Kemudian di sini ya, di dalam evaluasi itu juga berfungsi untuk memperbaiki dan juga mengembangkan program BK itu sendiri ya, karena memang fungsi dari evaluasi kegiatan ya bimbingan dan konseling itu adalah memberikan feedback ya ataupun umpan balik kepada guru BK, dalam hal ini adalah konselor ya, untuk kemudian bisa memperbaiki. Jadi dia bisa memperbaiki ya, kira-kira kekurangan-kekurangan apa ya dari program-program sebelumnya ya, itu kan bisa tahu ya dari evaluasi itu sendiri. Nah, harapannya bisa disempurnakan, bisa diperbaiki seperti itu ya. Yang kurang baik ya bisa diperbaiki ya. Selain itu ya, bisa mengembangkan program bimbingan dan konseling. Jadi bisa dikembangkan ya, apakah program itu akan kemudian dilanjutkan. Kalau kemudian dilanjutkan, nanti formatnya seperti apa, apakah sama atau tidak. Lah ini bisa melakukan pengembangan dari program-program bimbingan dan konseling itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar memperbaiki, tapi juga yang kedua adalah mengembangkan, karena memang harapannya program bimbingan dan konseling ini kan harus berkesinambungan ya, ke depan harus dilaksanakan ya. Otomatis apakah ke depan itu nanti akan dilaksanakan lagi ya, formatnya bagaimana dan lain sebagainya, itu perlu upaya-upaya pengembangan. Nah, di dalam evaluasi program bimbingan dan konseling itu juga bisa memberikan informasi ya kepada pihak-pihak yang kemudian berkepentingan ya, seperti itu. Misalnya kepada kepala sekolah, kepada kesiswaan, guru ya, jika mereka butuh ya informasi-informasi terkait dengan layanan BK, kemudian orang tua, komite dan lain sebagainya ya. Informasi-informasi tersebut ya, misalnya informasi perkembangan sikap, perkembangan perilaku ya, kemudian perkembangan potensi ya dari peserta didik yang kemudian dibimbing ya. Jadi memang sangat manfaat sekali ya. Jadi harapan saya ya, ketika panjenengan semua nanti jadi guru BK ya, harap tolonglah ya bisa dilaksanakan proses evaluasi. Jadi selain merencanakan, melaksanakan, tolong juga dinilai ataupun dievaluasi program-programnya ya. Kemudian yang selanjutnya ada langkah-langkah ya dalam evaluasi bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah merumuskan masalah ya, ataupun beberapa pertanyaan. Jadi apa yang nanti akan dievaluasi itu harus dirumuskan ya, karena memang tujuan evaluasi itu sendiri adalah untuk memperoleh data ya, yang kemudian akan diperlukan untuk kemudian mengambil sebuah keputusan. Jadi apakah program itu akan dilanjutkan ataukah tidak dan lain sebagainya, itu kan dari nama proses evaluasi ya. Maka seorang konselor ya itu kemudian perlu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan maupun pernyataan-pernyataan yang kemudian terkait dengan hal-hal yang akan dievaluasi. Jadi kisi-kisinya harus, instrumennya harus dibuat terlebih dahulu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu pada dasarnya terkait dengan dua aspek pokok yang kemudian akan dievaluasi. Yang pertama adalah tingkat keterlaksanaan program ya. Jadi prosesnya itu yang seperti apa ya. Nah, pada aspek proses ya. Yang kedua adalah tingkat ketercapaian tujuan program pada aspek hasil. Itulah yang kemudian menjadi aspek pokok ya, yang kemudian akan dievaluasi, dan itu menjadi pertanyaan ya ketika nanti melakukan evaluasi. Yang kedua adalah mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpulan data. Jadi setelah masalahnya tahu ya, kemudian dibuatlah instrumen pengumpulan data ya. Di sini untuk mengumpulkan data yang diperlukan ya, yaitu mengenai misalnya tingkat keterlaksanaan, kemudian tingkat ketercapaian ya, maka seorang guru BK perlu menyusun sebuah instrumen ya, yang mana instrumen itu harus relevan dengan keduanya, baik keterlaksanaan maupun ketercapaian dari program tersebut ya. Lah, instrumen itu diantara misalnya ada inventory, ada angket ya, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan juga
studi dokumentasi. Lah itu bisa disusun instrumennya ya dalam rangka pengumpulan data ya. Terus kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah setelah masalahnya tahu, dibuat instrumen. Yang ketiga adalah mengumpulkan dan menganalisis data. Jadi data dari hasil pengambilan data melalui instrumen tadi ya itu kemudian dianalisis ya. Setelah data diperoleh maka kemudian data itu dianalisis ya, yaitu melakukan telaah. Jadi telaah tentang program apa saja yang kemudian telah selesai apapun belum dilaksanakan ya, serta tujuan-tujuan mana saja yang kemudian telah tercapai maupun yang belum tercapai itu ditelaah, dianalisis ya. Setelah proses analisis, yang keempat adalah tindak lanjut ataupun follow up ya. Jadi berdasarkan temuan yang kemudian diperoleh tadi dari hasil analisis, maka dapat dilakukan kegiatan tindak lanjut. Nah, kegiatan tindak lanjut ini itu meliputi dua kegiatan ya. Yang pertama adalah memperbaiki hal-hal yang dipandang lemah ataupun kurang tepat atau kurang relevan dengan tujuan yang dicapai ya. Jadi diperbaiki hal-hal yang lemah, kurang tepat ataupun kurang relevan, yaitu diperbaiki. Yang kedua adalah mengembangkan program ya dengan cara merubah ataupun menambah beberapa hal yang dipandang dapat meningkatkan kualitas dan juga efektivitas program. Jadi melakukan perbaikan, dan yang kedua adalah melakukan pengembangan ya. Itu jadi makanya judulnya perbaikan dan juga pengembangan dalam evaluasi program bimbingan dan konseling, karena memang fungsi dari evaluasi program itu ya tadi ya memperbaiki hal-hal yang kemudian dianggap lemah ataupun kurang relevan dengan tujuan, dan yang kedua adalah mengembangkan program ya dengan cara merubah ataupun menambah ya dari hal-hal yang kemudian dipandang dapat meningkatkan kualitas dan juga efektivitas dari program itu sendiri ya. Terus kemudian pengembangan program bimbingan dan konseling. Jadi kita tahu dari hasil evaluasi tadi ya, bisa memperbaiki, bisa mengembangkan program. Lah, bagaimana kita dalam mengembangkan program BK ya? Nah, layanan bimbingan dan konseling ini merupakan kegiatan yang terencana ya. Jadi memang sekali lagi program panjenengan semua nanti sebagai seorang guru BK harus terencana. Terencana di sini harus berdasarkan pengukuran kebutuhan ya, ataupun disebut sebagai need assessment ya, yang memang diwujudkan dalam bentuk program-program bimbingan dan konseling itu sendiri kan, seperti itu. Nah, program bimbingan dan konseling di sekolah itu kemudian dapat disusun baik secara makro ya, 3 tahun ya, ataupun secara meso 1 tahun, ataupun secara mikro ya sebagai kegiatan yang sifatnya adalah operasional, ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah kegiatan-kegiatan khusus ya. Jadi bisa per 3 tahun, per 1 tahun, per 1 semester, ataupun per kegiatan, yaitu monggo bisa disusun ya. Kemudian program menjadi sebuah landasan yang jelas dan terukur ya, layanan profesional yang kemudian diberikan oleh seorang konselor sekolah. Jadi memang programnya harus jelas, harus bisa diukur ataupun bisa dinilai ya, ketercapaiannya ya harus bisa jelas ya. Nah, program BK yaitu kemudian disusun berdasarkan struktur program BK konseling perkembangan. Jadi sekarang ini program-program panjenengan semua harus berdasarkan struktur dari program BK konseling perkembangan ya. Nggak tahu nanti ke depan apakah akan ada lagi formatnya ya. Cuman sekarang ini tuntutannya program-program itu harus disusun sesuai dengan program konseling perkembangan ya. Tuh. Terus lah komponen ya di sini dalam rangka pengembangan suatu program BK itu ada yang namanya konseling komprehensif ya, seperti itu lah. Di sini ya namanya konseling komprehensif itu atau BK komprehensif itu ada komponen ataupun struktur ya di dalam bimbingan dan konseling komprehensif sekolah ya. Lah, struktur program bimbingan itu diklasifikasikan ke dalam 4 jenis layanan. Jadi ada 4 komponen ya, 4
komponen layanan. Yang pertama adalah layanan dasar, kemudian layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan juga layanan dukungan sistem ya, seperti itu. Nah, layanan dasar itu sendiri ya, itu adalah sebagai sebuah proses ya, bantuan kepada semua siswa. Jadi bimbingan dan konseling itu adalah sebuah layanan yang memang diperuntukkan untuk semua siswa, yaitu namanya layanan dasar ya, melalui kegiatan-kegiatan secara baik itu klasikal, baik itu kelompok, baik itu secara individual ya, yang kemudian disajikan secara sistematis dalam rangka membantu perkembangan peserta didik ya secara optimal ya, seperti itu. Jadi intinya layanan dasar itu adalah layanan yang diberikan kepada seluruh peserta didik. Jadi nanti dalam rangka pengembangan program ya, harus memperhatikan layanan dasar itu sendiri, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah layanan responsif ya. Layanan responsif ini merupakan pemberian bantuan kepada siswa yang memiliki kebutuhan dan juga masalah yang memang memerlukan pertolongan dengan segera. Jadi ada siswa-siswa yang memang bermasalah, misalnya dia antisosial, kemudian korban bullying, kemudian trauma dan lain sebagainya, ini kan harus segera dilayani. Nah, itu namanya layanan responsif. Nah, nanti dalam pengembangan program harus juga diperhatikan mana program-program yang sifatnya adalah masuk di dalam komponen layanan responsif ya. Terus kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah perencanaan individual ya. Nah, layanan perencanaan individual ini adalah suatu proses bantuan kepada siswa agar mereka mampu merumuskan dan juga melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depannya ya. Jadi ke depan mereka mau ngapain dan akan bagaimana, ini kita bantu ya, dibantu layanannya. Ada layanannya, namanya layanan perencanaan individual ya, berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan juga kekurangan. Jadi ke depan mereka dalam rangka merencanakan itu harus berdasarkan kekurangan dan juga kelebihan mereka, akan seperti itu ya, serta pemahaman akan peluang dan juga kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Jadi selain kelebihan, kekurangan ya, kesempatan-kesempatan yang ada di lingkungannya itu juga perlu diperhatikan dalam rangka memberikan layanan perencanaan individual itu sendiri, kan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah layanan dukungan sistem, yang mana di sini lebih pada kegiatan manajerial ya, yang memang bertujuan untuk memantapkan, memelihara dan meningkatkan program-program bimbingan dan konseling secara menyeluruh ya, melalui pengembangan misalnya pengembangan profesionalitas, kemudian hubungan dengan masyarakat dan juga staf sekolah ya, kemudian konsultasi dengan guru-guru dan juga stakeholder yang lain ya, kemudian staf ahli ya, kemudian masyarakat lebih luas, yaitu kemudian diajak istilahnya dilibatkan dalam rangka pengembangan diri. Jadi lebih pada sekali lagi aspek-aspek yang sifatnya adalah aspek-aspek manajerial dan juga pengembangan profesionalitas ya seorang konselor ya. Kemudian manajemen program ya, seorang konselor harus mampu manajemen program ini harus masuk di dalam sebuah layanan, yaitu layanan dukungan sistem, kemudian penelitian dan juga pengembangan. Seorang konselor harus mampu melakukan penelitian, harus mampu mengembangkan diri dan lain sebagainya. Lah, itu namanya layanan dukungan sistem. Jadi layanan dukungan sistem ini tidak kemudian berimbas istilahnya tidak langsung kepada peserta didik, tapi lebih pada pengembangan profesionalisme seorang konselor. Tapi ya kalau konselornya terus berkembang, maka otomatis nanti juga kembalinya juga pada peserta didik, kan seperti itu, ataupun pada konseling yang dilayani. Nah, itu jadi tadi ya sangat penting sekali evaluasi. Maka pesan saya, tolong nanti ke depan kalau jadi guru BK ataupun konselor, lakukan evaluasi ya, agar supaya panjenengan semua tahu mana kekurangannya, mana kelebihannya, bisa melakukan perbaikan, bisa melakukan pengembangan, kemudian bisa dapat informasi ya, menjadi informasi bagi pihak-pihak terkait dan lain sebagainya ya. Yang jelas penting sekali ya evaluasi itu sendiri ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Matur suwun atas atensinya
dan juga mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan bahagia selalu. Dari saya cukup sekian. Wa ma fi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.